Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hesti Tambiasari, NIM 2892050012 dari Prodi Manajemen semester 6, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Panjasakti Bekasi. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sektor pertanian. Yang pertama, mayoritas penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menyadarkan mata pencahariannya pada pertanian. Dua, transformasi struktural perekonomian Indonesia menuju ke corak yang industrial tidak dengan sendirinya melenyapkan nuansa agraritasnya. Pengertian sektor pertanian. Pengertian pertanian dalam arti luas tidak hanya mencakup pembudidayaan tanaman saja, melainkan membudidayakan serta mengelola di bidang peternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak, seperti ayam, bebek, angsa, dan lain-lain, serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para petani. Kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian menurut buku Hori 2014. Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di negara-negara berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang penting sekali. Hal ini antara lain disebabkan beberapa faktor menurut Totok Mardikanto 2007. Yang pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu negara. Dua, tekanan-tekanan demografis yang besar di negara-negara berkembang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. Tiga, sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lain, terutama sektor industri. Peranan sektor pertanian. Yang pertama, menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Dua, meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Yang ketiga, menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus-menerus. Subsektor tanaman pangan meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, ubi-ubian, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian, serta bahan makanan lainnya. Komoditas yang termasuk komoditas subsektor perkebunan meliputi kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, dan teh. Perkebunan dibagi menjadi tiga berdasarkan jenis pengusahanya, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, dan perkebunan besar negara. Adapun yang dimaksud dengan sektor kehutanan adalah jenis kayu tebangan seperti kayu jati, kayu rimba, dan hasil hutan lainnya seperti rotan, kayu bakar, arang, air, madu, dan lain-lain, termasuk juga kayu atau bambu dari kebun. Subsektor peternakan merupakan bagian integral bidang pertanian, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan tarif hidup masyarakat petani pada umumnya dengan melalui usaha peningkatan produksi peternakan baik kuantitas maupun kualitasnya. Subsektor ini meliputi produksi ternak-ternak besar dan kecil, seperti telur, susu segar, benang wol, dan hasil pemotongan hewan. Subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah, dan keramba, serta pengolahan sederhana atas produk-produk perikanan
atau pengeringan dan pengasingan. Dari segi teknis kegiatannya, sektor ini dibedakan atas 3 macam sektor, yaitu perikanan laut, perikanan darat, dan penggaraman. Komoditas yang tergolong subsektor ini tidak terbatas hanya pada ikan, tetapi juga ada udang, kepiting, ubur-ubur, dan semacamnya. Pola perkembangan sektor pertanian di negara lain. Yang pertama, pola kapitalistik, yaitu melalui pengembangan usaha tani berskala besar dan melibatkan satuan-satuan yang berskala kecil. Perkembangan sektor pertanian di Amerika Utara dan Eropa Barat pada umumnya melalui pola ini. Yang kedua, pola sosialistik, yaitu melalui pembentukan usaha tani kolektif berskala besar yang diprakarsai oleh negara. Pola semacam ini berlangsung di negara-negara Eropa Timur sebelum runtuhnya rezim komunis. Yang ketiga, pola koperasi semi kapitalistik, yaitu melalui pembinaan usaha tani kecil padat modal yang digalang dalam suatu koperasi nasional di bawah pengelolaan negara. Mirip dengan gagasan neopopulistik, pola ini diterapkan oleh Jepang dan Taiwan. Subsektor tanaman pangan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia secara umum memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, barang yang dikonsumsi merupakan buatan manusia, misalnya sepeda motor atau mobil. Yang kedua, barang yang dikonsumsi ditunjukkan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. Apabila konsumsi mengalami peningkatan, maka akan mengakibatkan terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila konsumsi mengalami penurunan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Di samping itu, peningkatan modal akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Subsektor perkebunan. Yang pertama, pola perusahaan inti rakyat. Pola PIR dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan usaha antara perkebunan rakyat sebagai plasma dan perkebunan besar sebagai inti. Dan suatu sistem pengelolaan yang menangani seluruh rangkaian kegiatan agribisnis. Pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan perkebunan besar untuk mengembangkan perkebunan rakyat pada areal bukaan baru. Yang kedua, pola unit pelayanan pembangunan. Pola UPP adalah pola pengembangan atas asas pendekatan terkonsentrasi pada lokasi tertentu yang menangani keseluruhan rangkaian proses agribisnis. Pelaksanaan pola ini ditempuh melalui pengembangan perkebunan rakyat oleh suatu unit organisasi, proyek yang beroperasi di lokasi perkebunan yang sudah ada. 3. Pola swadaya. Pola swadaya ditujukan untuk mengembangkan swadaya masyarakat petani atau pekebun yang sudah ada di luar wilayah kerja PIR dan UPP. Yang keempat, pola perusahaan perkebunan besar. Pola perkebunan besar diarahkan untuk meningkatkan peranan pengusaha untuk mengembangkan perusahaan perkebunan besar, baik berupa perusahaan negara BUMN maupun perusahaan swasta nasional atau asing. Tanaman utama perkebunan. Yang pertama ada karet. Tanaman karet merupakan salah satu komoditas ekspor andalan. Indonesia bahkan pernah menjadi produsen karet dalam nomor 1 di dunia. Sebagian tanaman besar ini diusahakan oleh rakyat. Yang kedua, kelapa sawit. Dihasilkan 2 macam komoditas ekspor, yaitu inti sawit dan minyak sawit. Minyak sawit diolah dari inti atau daging buah kelapa sawit, merupakan bahan baku berbagai industri seperti minyak goreng, margarin, es krim, sabun deterjen, minyak pelumas, dan kosmetik. Yang ketiga, kopi. Perkebunan kopi menghidupi sekitar 3 juta keluarga di tanah air. Indonesia menempati urutan ketiga sebagai penghasil kopi dunia sudah Brazil dan Kolombia sejak abad ke-17. Subsektor kehutanan.
Subsektor kehutanan secara kelembagaan ada di bawah naungan Departemen Kehutanan, berbeda dengan subsektor lain yang ada di bawah naungan Departemen Pertanian. Dalam kedudukannya sebagai bagian dari sektor pertanian, hasil utama subsektor kehutanan adalah kayu. Hasil hutan lainnya disebut sebagai hasil ikutan. Hasil utama subsektor kehutanan adalah kayu yang meliputi arang, sirap, kayu bakar, bambu, damar, rotan, gondorukem, terpenting minyak kayu putih, benang sutra, dan tengkawang. Subsektor peternakan. 90% sektor peternakan diusahakan oleh rakyat. Sekitar persentase itu pula produksi telur dan daging berasal dari usaha peternakan rakyat. Hanya 10% yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan. Peternakan rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Skala usaha kecil, teknologi sederhana, bersifat padat karya dan berbasis keluarga serumah, produktivitas dan mutu produk rendah. Produk sektor peternakan meliputi daging, telur, dan susu. Usaha yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produktivitas peternakan meliputi intensifikasi dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas peternakan rakyat melalui pemberantasan penyakit dan pelaksanaan inseminasi buatan. Yang kedua, ekstensifikasi. Langkah ekstensifikasi diusahakan dengan pengusahaan usaha-usaha swasta di bidang peternakan dan industri pengolahan hasil-hasil ternak antara lain dengan memberikan kredit jangka panjang bagi peternak atau investor. Yang ketiga, diversifikasi dan perbaikan mutu dilakukan melalui pemaduan usaha peternakan dengan usaha tani lainnya. Adapun perbaikan mutu ternak diusahakan dengan meningkatkan penyebaran dan pembiakan bibit ternak unggul di kalangan petani ternak. Subsektor perikanan. Di samping untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, lebih berorientasi promosi ekspor. Dilihat dari segi lahan, tempat budidayanya, subsektor ini dibedakan atas perikanan darat dan laut. Perikanan darat dibedakan menjadi perairan umum seperti sungai, waduk, dan danau, serta budidaya ikan darat yang diusahakan di tambak, kolam, keramba, dan sawah. Hasil-hasil tangkapan di laut tidak seluruhnya berupa ikan, melainkan termasuk udang, ubur-ubur, teripang, mutiara, lumut laut, dan gagang laut. Udang bahkan menjadi primadona ekspor komoditas perikanan. Nah, di sini ada studi kasus pengembangan proses bisnis teh di PT Sinar Sosro. Permasalahan yang dialami PT Sinar Sosro adalah memasarkan salah satu produknya yaitu Joy Tea Green Tea tidaklah semulus dan sebaik produk pendahulunya yaitu teh botol. Beberapa latar belakang permasalahan dirumuskan dengan menggunakan teknik brainstorming, diantaranya berupa keterlambatan pengenalan produk Joy Tea Green atau Joy Tea Green Tea, kurang tepatnya segmentasi pasar, sehingga desain kemasan dan iklan yang terlihat menjemukan. Konsumsi teh Indonesia terkenal menjadi pengkonsumsi teh terendah di dunia, dengan data per tahun 0,31 kg. Orang Indonesia mengkonsumsi teh di rumah 95% dan di luar seperti hotel, restoran, dan semacamnya. Berdasarkan pertumbuhan per tahun, konsumsi teh tidak berdampak secara signifikan terhadap penjualan teh lokal. Kurangnya pengetahuan tentang banyaknya keuntungan mengkonsumsi teh menjadi alasan utama kurangnya konsumsi teh di Indonesia. Ini merupakan data potensi pasar terhadap produk teh. Jika kita lihat dari pertumbuhan kekuatan pembeli konsumsi yaitu bertambah dari 6% menjadi 8%. Kebiasaan konsumsi dan juga keuntungan dari teh hijau diramalkan Joy Tea Green akan memiliki masa depan yang baik, tetapi di balik kemungkinan tersebut, mengatur bagaimana produk tersebut merupakan salah satu tantangan yang besar. Selanjutnya, masalah sesungguhnya yang akan dihadapi
dari PT Tes Sosro adalah kesulitan untuk bangkit dan unggul dari para pesaing. Kami menduga ada dua masalah utama di balik semua ini, yaitu pangsa pasar yang rendah dan kuantitas penjualan yang rendah yang berdampak pada popularitas Joy, Joy Green Tea di mata konsumen. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, keterlambatan dan peluncuran produk. Masalah pertama datang ketika Joy Green Tea terlambat dan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan produk baru mereka dari New Green Tea dan Fresh Tea Green yang mana menyebabkan New Green Tea menjadi pemimpin pasar monopoli saat ini. Yang kedua, kurang tepat pada segmentasi produk. Ketika New Green Tea diluncurkan ke masyarakat, perusahaan mereka telah menetapkan target pembeli yaitu pelajar sekolah, mahasiswa sampai pekerja, yang dimana Joy Green Tea mencoba mengikuti mereka dan membuat mereka ke dalam pasar monopoli dan secara otomatis menyingkirkan pesaing mereka. Rasa dari teh hijau masih belum sesuai dengan lidah orang Indonesia. Masih membutuhkan mindset untuk mengubah kebiasaan mereka. Kenyataannya berdasarkan penelitian kecil, misalnya di Jakarta, konsumen teh dari pelajar sampai pekerja lebih menyukai teh biasa sebagai minuman mereka. Saran untuk kesuksesan PT Teh Sosro. Sinar Sosro harus menyadari kesalahan strategi mereka dan mencoba membuat strategi baru. Yang kedua, Sinar Sosro harus mencoba membuat inovasi yang berhubungan dengan produk Joy Green Tea. Dan yang ketiga, harus mencoba merubah lini distribusi mereka. Dan yang terakhir, harus membuat iklan yang efisien dan menarik. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kurangnya pangsa pasar dan volume penjualan produk Joy Green Tea mengakibatkan berkurangnya pendapatan. Kami menyimpulkan dari beberapa masalah Joy Green Tea yang mengakibatkan rendahnya volume penjualan. Pertama adalah komitmen dari manajemen puncak untuk memperhatikan lebih Joy Green Tea seperti atau lebih dari teh botol sosro, keterlambatan dalam peluncuran produk, segmentasi produk yang kurang tepat, buruknya promosi dan iklan, dan yang terakhir lemahnya distribusi. Yang ketiga, Joy Green Tea membutuhkan inovasi baru di segala sektor dari produk, servis, supplier, manajemen material, manufaktur, distribusi dengan promosi yang membahas volume dan pangsa pasar meningkat. Yang keempat, Joy Green Tea harus mengubah strategi bisnis mereka menjadi berbeda dari pesaing yang sudah lebih dahulu meluncurkan produk teh. Joy Green Tea tidak harus mengikuti strategi New Green Tea yang membuat berbagai varian rasa. Mereka harus datang dengan inovasi baru yang belum ada sebelumnya, tetapi intinya rasa yang ada harus sesuai dengan keinginan pelanggan. Kami menyarankan teh hijau yang dikombinasikan dengan susu dapat menjadi alternatif dengan menganggap susu dikonsumsi di segala usia. Joy Green Tea harus membedakan produk mereka dan menggunakan produk yang belum pernah masuk ke pasar oleh industri lain. Dalam hal ini, segmentasi kelas atas jika mereka ingin mempertahankan rasa teh hijau mereka. Joy Green Tea dapat mempromosikan produk mereka melalui kegiatan sosial di kolaborasi dengan sifat perusahaan. Contohnya, dengan menjadi perusahaan yang menyajikan minuman kesehatan pada suatu kegiatan sosial pada acara kesehatan. Yang keempat, Joy Green Tea harus memberikan tema pada produk mereka seperti teh botol sosro dengan jargon apapun maknanya, minum hanya teh botol sosro yang dapat membuat orang-orang mengingat produk mereka. Sekian, terima kasih mengenai materi dan studi kasus sektor pertanian. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.